Shalom saudaraku sekalian. Renungan hari ini dengan tema kejatuhan manusia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hari yang baru Tuhan memberikan kepada kami. Kami punya kesempatan hidup bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur buat hari ini kepada Bapa di surga. Amin. Membacaan firman Tuhan dari Roma pasal 3 ayat 23. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, maka mereka butuh juru selamat. Kita, saudara-saudara sekalian, dan semua manusia yang disebut manusia itu membutuhkan juru selamat. Karena dosa maka bumi ini rusak dan semakin hari semakin rusak. Itulah sebabnya di ujung akhir bumi ini akan dimusnahkan. Dan bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang seharusnya mereka tidak lagi akan merasa nyaman di bumi yang tidak ideal ini, karena itulah Tuhan Yesus kembali kepada Bapa dan meminta dan menyediakan rumah yang baru bagi orang yang percaya. Sebab bumi bukan lagi hunian yang ideal bagi orang percaya. Nah, kalau bumi ini tidak musnah nantinya, atau Tuhan merencanakan memperbaiki, tentu Tuhan tidak akan menyediakan rumah yang baru kelak. Tuhan akan memberikan bumi dalam keadaan permanen, tapi kan itu janji Tuhan. Dan saudara-saudara harus tahu bahwa bumi ini bukan tempat ideal bagi orang percaya. Itulah sebabnya berkali-kali saya terus mengajak diri saya, saudara-saudara, semua yang saya kasih kepada saudara berita, pindahkan hatimu ke kerajaan surga. Karena bumi ini bukan tempat yang ideal untuk kita menaruh kebahagiaan kita. Kalaupun bahagia, berapa lama? Hanya sementara, saudara-saudara. Tuhan Yesus menyatakan bahwa dunia ini memang bukan rumah kita. Rumah kita di surga nanti. Amin. Rasul-rasul pun menyatakan bahwa kita ini pendatang di bumi ini. Itulah sebabnya Tuhan menyatakan bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Sama seperti Dia, Tuhan Yesus bukan berasal dari dunia ini. Ya, kita lahir dari kedua orang tua kita, tapi sejak kita lahir baru, kita dibaptis. Baptisan bicara soal manusia lama dikubur, maka Roh Tuhan mengurapi kita, menuntun kita. Maka sejak baptis itu kita ada pertukaran di sana. Kita menjadi menerima benih ilahi. Nah, dari sini kita punya keyakinan, dan ini memang tidak bisa dimengerti bagi orang non percaya. Tapi bagi orang percaya, kita hidup oleh iman, maka kita sepakat bahwa Tuhan Yesus bukan dari dunia ini. Dan sekarang kita memang dari dunia ini, tapi karena kita sudah mati dari dosa-dosa kita dan kita hidup oleh Roh Tuhan dalam kita, yaitu Roh Kudus, maka kita sepakat kita pun juga bukan lagi berasal dari dunia ini. Perlu saudara ketahui bahwa Firdaus yang pertama, yaitu bumi sendiri ini, telah rusak dan memang harus ditinggalkan suatu hari kelak, cepat atau lambat. Karena masa depan bumi ini akan dibinasakan. Itulah sebabnya sekali lagi Tuhan Yesus menyediakan Firdaus yang baru. Nah, banyak orang Kristen yang sebenarnya belum mengerti maksud Tuhan Yesus, bahwa orang percaya itu berasal rohnya yang baru dari atas, bukan lagi dari dunia ini. Amin. Nah, mengapa Tuhan menyatakan bahwa orang percaya bukan berasal dari dunia ini? Seperti Tuhan Yesus juga bukan berasal dari dunia ini. Kenapa, saudara-saudara? Tuhan Yesus hendak menunjukkan bahwa orang yang percaya kepadanya dan berani hidup sepenanggungan dengan Dia adalah orang-orang yang berani menyerahkan hidupnya atau mengizinkan kuasa kasih Tuhan mengisap hidupnya
mengubah karakternya, karakter anak-anak dunia menjadi anak kerajaan surga. Wajah-wajah anak dunia diubahkan menjadi wajah anak-anak kerajaan surga. Dan memang kita masih hidup di bumi ini, tetapi saudara harus tahu bahwa bumi ini bukan tujuan kita. Maka saudara harus berani hari ini investasi nilai yang kekal lebih daripada nilai yang fana. Ya, ini sebuah perenungan bagi setiap kita. Kalaupun kita masih hidup hari ini sementara hanya sebagai persiapan untuk nanti satu hari kelak kita menetap di langit yang baru, di bumi yang baru. Amin. Ini berarti saudara-saudara sekalian, orang percaya bukan lagi milik dunia dan bukan lagi dikuasai kuasa kegelapan, tetapi dipersiapkan untuk menjadi mempelai Tuhan Yesus. Nah, sementara orang percaya yang masih tinggal di dunia ini, Tuhan Yesus mohon kepada Bapa di surga supaya tetap melindungi anak-anaknya dari segala yang jahat. Melindungi dari yang jahat maksudnya adalah agar saudara dan saya terhindar dari cara hidup yang tidak sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki. Saudara mau menikah, mau kerja, mau beli motor, mau beli rumah, bagi orang percaya itu masalah kecil, saudara-saudara. Rumah, mobil, motor, engkau ada uang, beli. Mau warna apa? Beli. Tentu saudara-saudara pikir kalau ada uang beli, nggak ada uang ya jangan punya keinginan. Sebab kalau kau tidak punya uang lalu ada keinginan membeli sesuatu, saudara akan jatuh pada hasrat. Dan itu akan menjadi pintu celah masuknya dosa. Nah, tetapi kalau kita mengerti tentang bagaimana menyenangkan perasaan Bapa, bukan masalah mampu atau tidak mampu, bukan masalah nominal, perkara kecil. Yang memang itu perkara kecil. Setiap orang bisa beli rumah kok, setiap orang bisa beli apartemen kalau ada uangnya. Tetapi bagi kita orang-orang yang mau bertumbuh di dalam mengenal, menyelami, dan juga mengerti perasaan Bapa, persoalannya hanya satu. Kita beli apartemen yang mewah, itu sesuai kehendak Tuhan apa tidak? Nah, ini yang kita perlu mulai memperkarakan. Karena kita sadar, kita sering mengucapkan, hidupku adalah milikmu Tuhan, masa depanku adalah milikmu. Seharusnya kita melibatkan Tuhan juga dalam hal-hal keputusan-keputusan apakah sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Iya, ya. Supaya kita tidak terhindar dari cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Ini berarti kita tetap memiliki gaya hidup kerajaan surga. Kalau hari ini saudara-saudara tidak bisa kontrol, maka saudara-saudara akan terjerumus pada kehidupan cara hidup anak-anak dunia. Bukan tidak boleh, boleh-boleh saja kalau ada kemampuan. Tetapi apakah itu sesuai kehendak Tuhan? Apakah saudara merasa dihargai kalau saudara-saudara memiliki penampilan keren, maco, cantik, norak gitu, supaya dihargai oleh orang-orang? Apakah itu prestis nilai saudara-saudara sekalian? Ya, kalau saudara sebagai orang percaya yang sudah berkata mau pindahkan hati di kerajaan surga dan masih merasa tidak bernilai kalau miskin, masih merasa bernilai kalau dihargai punya uang, saudara belum. Saudara perlu untuk mengupayakan bagaimana saudara betul-betul hidup bagi Tuhan. Sebab orang percaya, saudara yakin dan saya menghidupi ini, kita bisa memang menjadi manusia yang lain. Perlindungan Tuhan akan membuat manusia mampu hidup dalam penurutan terhadap kehendak Tuhan secara mutlak. Dan di dalam kedaulatannya secara absolut tentunya. Asalkan kita betul-betul mau belajar, mau dimuridkan, mau digembalakan, terlebih mau dibapai oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus menyatakan bahwa orang percaya bukan berasal dari dunia ini, seperti juga Tuhan Yesus bukan dari dunia ini. Ini Tuhan mau menekankan bahwa orang percaya, saudara dan saya, bukan lagi bagian dari dunia ini. One day dunia akan dihancurkan sesuai dengan apa yang dikatakan Rasul Petrus di dalam suratnya, bahwa langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api.
dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Dan pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalahnya api itu. Ini ditulis dalam 2 Petrus pasal 3. Saudara bisa melihat ayat 1 sampai 13. Inilah keadaan bumi, saudara-saudara. Itulah sebabnya orang percaya sebelum diungsikan Tuhan nanti ke kerajaan surga, hatimu yang harus engkau ungsikan dulu. Mengenai hati itu adalah keputusan kita. Bukan kita berkata Tuhan, ya, tapi keputusan kita. Maka manusia diberikan keputusan kehendak bebas untuk memilih. Engkau memilih berkat atau kutuk, tetapi Tuhan menyarankan, Tuhan mendorong, pilihlah berkat. Saudara mau memarkir hatimu di kerajaan surga atau di dunia yang fana, itu pilihan saudara-saudara. Nah, disinilah Tuhan melihat dan mengharapkan kedewasaan orang percaya di dalam menghidupi imannya. Orang percaya adalah orang-orang yang akan dibawa keluar dari dunia ini, saudara dan saya, yang akan dipindahkan ke kota kudus yang di sana dibangun oleh Tuhan sendiri. Luar biasa, saudaraku. Inilah kota yang dirindukan oleh Abraham. Kalau Abraham menyebutnya Kanaan surgawi, kita menyebutnya Yerusalem baru, atau di belakang langit biru ada kediaman rumah yang kudus, rumah Bapa, rumah orang-orang percaya. Abraham begitu merindukan kota itu, saudara-saudara, karena kerinduannya mendorong Abraham meninggalkan Ur Kasdim. Dan sekalipun Abraham sampai tua dan mati, dia tidak menemukan kota yang Elohim janjikan itu kepadanya. Abraham tidak berniat balik ke Ur Kasdim. Ini bicara bahwa perjalanan iman menuju iman tidak mengenal kata mundur. Juga Abraham tidak seperti Lot yang menoleh ke belakang. Istri Lot akhirnya mati menjadi tiang garam karena menoleh ke belakang. Tapi Abraham sepakat bahwa sejak dia menerima kasih karunia Tuhan, sejak perjanjian lama, kasih karunia sudah berlaku. Abraham mentaati Tuhan bukan karena hukum Taurat, tetapi kasih karunia berlaku kepada dia. Kasih karunia Tuhan memampukan seseorang sekalipun tanpa hukum Taurat bisa melakukan kehendak Tuhan secara tepat. Abraham meninggalkan Ur Kasdim, tidak pernah niat kembali sekalipun dia mengalami ada begitu banyak tantangan, ujian, dia tidak niat kembali ke negerinya. Sampai akhir hidupnya Abraham meninggal, dia tetap mengikuti apa yang Tuhan mau dan menantikan janjinya Tuhan. Luar biasa, saudara-saudara, kerinduannya Abraham. Saya mau, saudara, saya mau Tuhan seperti Abraham yang merindukan engkau di sisa hidup ini. Bukankah saudara-saudara ini hal yang mengagumkan, yaitu walaupun Abraham hidup di zaman perjanjian lama, tetapi ia sudah menghayati betapa tidak bernilainya hidup di bumi ini kalau hanya menikmati kesenangan fana. Abraham itu apa sih, nggak punya saudara-saudara, tapi kalau dia hanya mengejar kefanaan, dia tidak pernah puas. Kalau saudara hari orang sekuler atau saudara-saudara jemaat, engkau bekerja di perusahaan, di toko, di mana saja. Iya, kalau saudara berhasrat kaya, mengejar yang fana, engkau bisa melakukan banyak kejahatan, kecurangan, kebohongan. Tapi kalau saudara covernya sebagai orang Kristen hari ini dan pelayan Tuhan, saudara tidak pindahkan hati saudara-saudara, ini bahaya. Para pastor, para gembala, yang dimana hari ini jemaatnya banyak, katakanlah sudah ribuan, dengan gedung-gedung mewah yang tinggi, yang megah dengan ratusan ribuan cabang. Saya bicara ini kapasitas sebagai hamba Tuhan, tidak bicara soal iri atau tidak iri, tapi dalam kebenaran pasti ada daging yang tersobek. Tetapi saudara dengarkan baik-baik, kebenaran ini memerdekakan Anda. Nah, banyak hamba Tuhan tanpa sadar, saudara, hamba Tuhan kalau tidak mengkontrol hatinya, ini sangat bahaya, saudaraku. Saya ngomong karena saya juga adalah seorang yang melayani Tuhan. Hamba Tuhan itu kalau sudah memiliki jemaatnya ribuan, gedungnya mewah, cabangnya banyak,
itu bukan hanya menjadi jutawan, saudara. Bukan hanya menjadi milioner, triliuner, saudara-saudara. Dan semakin bahaya kalau tidak bisa mengkontrol keinginan hatinya. Beli mobil, sudah ada mobil, beli mobil mewah. Sudah ada mobil, beli mobil. Sudah rumah, beli rumah lebih besar lagi. Sudah rumah lebih besar lagi. Kurang apartemen, kurang yang ada kolam berenang, kurang mulai investasi bisnis. Hati-hati, saudaraku. Tuhan sudah pernah peringatkan secara umum bahwa sangat sukar orang kaya masuk kerajaan surga. Tentu hari ini juga orang miskin juga sukar. Kalau orang miskin pengen berhasrat kaya. Tapi Tuhan berkata spesifik, sangat sukar orang kaya masuk surga. Maksudnya apa? Kalau orang sudah menggantungkan kebahagiaan di harta yang fana ini, wah, Tuhan bilang saudara harus bertanding pertandingan iman lebih daripada orang-orang yang hidupnya tidak kaya, saudara-saudara. Tentu ini tidak semua ya. Kalau saudara sejak hari ini mau betul-betul gunakan berkat itu membagikan kepada orang yang tidak mampu. Hamba Tuhan yang jemaatnya banyak, puji Tuhan, bagikan. Jangan terlalu jauh jaraknya antara jemaat dengan gembala. Harusnya kalau gembala sudah sangat berlimpah, tidak boleh lagi ada jemaatnya miskin. Dia harus betul-betul menjadi perpanjangan tangan Bapa. Karena hamba Tuhan itu harus menjadi Bapa rohani. Karena guru itu banyak, tetapi hari ini gereja Tuhan, bumi ini yang rusak, butuh Bapa. Karena Tuhan berkata bahwa sebelum hari Tuhan itu datang, harus kembali antara hati Bapa dengan anak dan hati anak dengan Bapa. Kiranya renungan hari ini terus membawa setiap kita bertumbuh di dalam iman. Sola fide, hiduplah oleh iman. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.